Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 212. Chapter 1267-1270. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Keinginan membunuh tersebar di alun-alun yang sangat besar. Tekanan doki yang besar dan kuat turun dari langit, menyebabkan cukup banyak ahli merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Xiao Yan melirik hantu tua Zai Xing, Huang Xuan dan yang lainnya, yang bergegas dengan keinginan membunuh yang melonjak. Sebuah pikiran melintas di benaknya. 11 boneka di sampingnya membentuk formasi dengan kecepatan seperti kilat. Dengan transfer energi, warna keemasan gelap dari wayang langit dengan cepat menjadi cerah. Serahkan Huang Xuan ke wayang langit. Saya akan berurusan dengan hantu tua Zai Xing. Kalian semua akan bertanggung jawab untuk memblokir pakar lainnya. Pertempuran besar akan meletus hanya dengan percikan api. Ekspresi Xiao Yan juga serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kenapa aku tidak menahan hantu tua Zai Xing? Orang tua itu terlalu kuat. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap Xiao Yan, dia jelas menyadari kekuatan hantu tua Zai Xing. Sebelumnya, Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangan yang terakhir. Meskipun dia akhirnya berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya, untuk menggunakan Annihilation Lotus Flame, itu juga mengakibatkan Xiao Yan menderita cedera serius yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk sembuh sepenuhnya. Bersantai, Bintang 9 Douzong dan Bintang 1 Douzun adalah dua konsep yang sangat berbeda. Xiao Yan tersenyum sedikit di hadapan perhatian dokter peri kecil. Saat itu, dia memang bukan tandingan hantu tua Zai Xing. Sekarang, bagaimanapun, bukanlah hal yang mudah bagi yang terakhir untuk mengalahkannya. Dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Dia menyadari karakter Xiao Yan. Yang terakhir tidak akan dengan sengaja bertindak berani. Karena dia memiliki kepercayaan diri, sepertinya tidak ada yang salah. Kalau begitu, hati-hati. Melihat banyak ahli yang telah tiba di tengah-tengah suara angin deras dari semua tempat, dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sedikit. Matanya bertukar pandang dengan Tian Huo Zunze dan yang lainnya. Setelah itu, tubuhnya berkedip dan dia muncul di langit 100 meter jauhnya. Majestic Doki melonjak dan benar-benar memblokir para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion. Dia membiarkan hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan melewatinya dengan sekejap. Xiao Yan, jika kamu bukan tandingannya, kamu harus berteriak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk datang dan membantu Anda. Tang Zhen berbicara dengan suara yang dalam. Setelah itu, tatapan tajamnya beralih ke Bing He Zunze, yang perlahan berjalan di udara. Kakinya menginjak ruang kosong. Ruang menjadi terdistorsi dan dia muncul di depan Bing He Zunze. Xiao Yan mengangguk saat dia melihat punggung Tang Zhen. Dia menjentikkan jarinya dan wayang langit di sampingnya, yang telah menyerap kekuatan 10 boneka lainnya, disertai dengan suara angin yang membelah saat itu bergegas keluar dengan kecepatan kilat. Akhirnya, itu memblokir Huang Xuan itu. Xiao Yan, di sisi lain, menggunakan sepasang mata yang tenang untuk menatap hantu tua Zai Xing, yang melangkah melalui udara kosong dan muncul di depannya dalam beberapa kilatan. Kali ini, saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi untuk berjuang. Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi dengan ekspresi buas. Awalnya, dia memiliki banyak kesempatan untuk dengan cepat menghabisi Xiao Yan saat itu di aula cabang Hall of Soul. Bintang 9 Douzong adalah keberadaan seperti semut di matanya. Namun, dia tidak berharap keberadaan seperti semut ini akan berakhir menyebabkan dia membayar harga yang sangat kejam. Penghinaan dari lengannya yang patah akan menyebabkan kebencian di hatinya terhadap Xiao Yan menjadi lebih padat setiap kali dia mengingatnya. Ini bukan terserah kamu untuk memutuskan. Xiao Yan tersenyum. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Bayangan belakang terbang sebelum berhenti sesaat kemudian. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Setelah 3 teriakan tajam ini keluar dari mulutnya, jubah Xiao Yan segera berkibar meski tidak ada angin. Auranya juga tiba-tiba naik dengan kecepatan seperti roket pada saat ini. Sesaat kemudian, akhirnya berhenti secara perlahan. Pada saat ini, auranya tiba-tiba mencapai bintang 3 Douzun atau lebih. Di kelas Douzong, Xiao Yan mampu meningkatkan kekuatannya dengan 5 bintang saat dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Namun, jarak antara setiap bintang di kelas Douzun jauh dari itu di dalam kelas Douzong. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan telah mempraktikkan teknik rahasia ini,
sampai dia sangat mengenalnya dan memanfaatkan kekuatan 3 jenis api surgawi, kekuatannya hanya dibangkitkan oleh sekitar 2 bintang. Yang lebih kuat adalah, semakin buruk efek yang bisa diperoleh dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Xiaoyan sedikit mengernyit saat dia merasakan lautan yang luas dan perkasa seperti Doqi di dalam tubuhnya. Dia tampak sedikit tidak puas. 3 perubahan misterius Skyfire yang dilepaskan oleh 3 jenis api surgawi, teknik rahasia ini muncul seolah-olah dibuat khusus untuknya. Tang Zhen tidak jauh juga merasakan perubahan pada Xiaoyan. Wajahnya tanpa sadar sedikit bergetar. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia hanya bisa membuat kekuatannya diperkuat sedikit, bahkan dengan 9 naga petir api ditambahkan ke dalamnya. Dia bahkan hampir tidak bisa meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Namun, teknik rahasia ini mampu menunjukkan efek seperti itu di tangan Xiaoyan. Ini menyebabkan dia tanpa sadar tidak bisa berkata-kata. Sepertinya hanya sedikit dalam sejarah Burning Flame Valley, yang pernah mencapai efek seperti itu. Namun, jika Tang Zhen, yang menghela nafas dalam hatinya, harus menyadari ketidakpuasan Xiaoyan saat ini, kemungkinan dia akan berpikir untuk mencari tanah dan memasukkan dirinya ke dalamnya. Di seluruh benua, kemungkinan hanya Xiaoyan saja yang bisa menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang di kelas Douzun. Namun, ini akan berhasil. Xiaoyan mengepalkan kedua tangannya dengan lembut. Kekuatan menakutkan bertahan di telapak tangannya. Itu menyebabkan Xiaoyan memiliki dorongan untuk menghancurkan bahkan ruang itu sendiri. Perubahan 3 misterius Burning Flame Valley. Hantu tua Zai Xing juga mengerutkan alisnya saat dia merasakan Doqi yang melonjak di dalam tubuh Xiaoyan. Dia langsung tertawa dingin, hanya bintang 3 Douzun. Ini tidak layak bagimu untuk bertindak penuh kemenangan di depanku yang dulu. Meskipun hantu tua Zai Xing berbicara dengan cara ini, dia tidak lagi berani meremehkan Xiaoyan bahkan sedikit pun. Dia melambaikan lengan bajunya, hanya untuk mendengar suara dentang yang jelas. Segera, lebih dari selusin rantai hitam keluar dari lengan hantu tua Zai Xing, seperti ular berbisa yang meninggalkan lubangnya. Rantai hitam gelap ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka telah menembus udara kosong. Kepala tajam mereka seperti lembing yang dengan kasar bergegas menuju titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiaoyan. Rantai jiwa, kunci jiwa. Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi muram. Dia menjentikkan jarinya. Orang bisa melihat bahwa rantai hitam gelap itu mengelilingi Xiaoyan dengan cara yang aneh. Itu membentuk formasi yang tidak biasa saat melakukannya. Kekuatan hisap yang tidak biasa meletus saat kabut hitam menyebar. Di bawah kekuatan hisap ini, Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa jiwa di antara alisnya benar-benar bergetar saat ini. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia merasakan perubahan ini. Kakinya menginjak udara kosong. Api coklat ungu menyapu dari tubuhnya ke segala arah. Segera, itu dengan kejam menempel pada rantai hitam. Segera setelah itu, banyak pekikan tajam dipancarkan dari dalam rantai. Trik kotor ini tidak berguna untukku. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Dia muncul di atas kepala hantu tua Zai Xing sesaat kemudian. Dengan kepalan tangannya, sebuah pedang berat muncul. Itu meretas ke bawah dengan cara yang marah tanpa ragu-ragu. Tsunami yang memecah api. Dentang. Sosok hantu tua Zai Xing tidak bergerak saat pedang berat itu mendarat. Lebih dari selusin rantai hitam gelap tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. Itu dengan cepat melingkari di atas kepalanya. Setelah itu, dengan paksa menerima pedang yang berat. Kekuatan balik yang kuat mengguncang Xiaoyan sampai dia mundur 2 langkah. Kamu telah meningkat cukup banyak. Namun, ini masih belum cukup. Hantu tua Zai Xing perlahan mengangkat kepalanya. Wajah keriputnya menunjukkan senyuman garang saat dia berbicara dengan nada tegas. Kali ini, kamu tidak akan lagi diberi kesempatan untuk berjuang. Jaring padat tangan bintang besar. Setelah tawa ganas hantu tua Zai Xing terdengar, Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa ruang ini tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Lingkungan sekitar berubah dengan cepat. Dia tampak berada di luar angkasa di mana bintang-bintang di sekitarnya berkedip-kedip. Mati. Ekspresi hantu tua Zai Xing gelap dan dingin. Tangannya mengarah ke Xiaoyan dari kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Orang bisa melihat ruang itu bergoyang dengan cepat. Itu berubah menjadi tangan bintang besar yang ditutupi dengan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu menyambar dengan keras ke arah Xiaoyan. Ruang runtuh dimanapun tangan besar itu lewat, memperlihatkan lubang kosong hitam gelap. Ini sebenarnya adalah tangan bintang besar jaring padat. Orang tua ini, dia benar-benar melepaskannya langsung setelah bentrok. Xiaoyan itu sepertinya tidak akan memiliki waktu yang mudah. Ini adalah salah satu pukulan membunuh hantu tua Zai Xing.
Alun-alun tidak kekurangan beberapa orang yang tahu barang-barang mereka. Oleh karena itu, mereka terkejut saat melihat ruang berbintang yang terbentuk di sekitar tubuh Xiaoyan, dan segera bergumam pada diri mereka sendiri. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius saat dia melihat tangan bintang yang sangat besar itu. Dia bisa merasakan apa yang disebut tangan bintang besar jaring padat ini, jelas merupakan gerakan pembunuhan yang sangat kuat dari hantu tua Zai Xing. Tampaknya setelah menderita kekalahan terakhir kali, orang tua ini sudah mengerti bahwa menyelesaikan pertempuran dengan cepat adalah metode terbaik untuk mendapatkan kemenangan. Udara di sekitarnya sudah benar-benar terkunci. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia memang tidak menyangka bahwa dia akan langsung memasuki fase pertempuran hidup dan mati bahkan sebelum pemanasan dimulai. Orang tua ini saat ini telah belajar menjadi pintar. Xiaoyan menekan riak di dalam hatinya. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Banyak bayangan setelah muncul. Doki di dalam tubuhnya juga mengikuti pembuluh darah di lengannya dan melonjak seperti air banjir. Buka segel gunung, segel pembalik laut, segel pembalik tanah. 3 segel itu saling melengkapi saat ekspresi Xiaoyan menjadi lebih merah. Cahaya terang samar-samar terlihat di telapak tangannya. Energi yang menakutkan juga menyebabkan ruang itu berulang kali retak, dan membentuk banyak garis retakan hitam gelap. Itu tidak cukup. Penumpukan ketiga segel memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan gunung. Namun, Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya. Ini saja tidak cukup untuk melawan pukulan pembunuhan oleh hantu tua Zai Xing. Segera, udara keruh dimuntahkan. Segel tangannya berubah sekali lagi. Segel penguburan langit. Segel cahaya energi seukuran telapak tangan sekali lagi muncul dengan tiba-tiba. Segera, itu diam-diam bergabung menjadi 3 segel sebelumnya di depan ekspresi ungu Xiaoyan. Dengan tumpukan segel penguburan langit, segel cahaya energi segera bergetar hebat. Cahaya bersinar mekar dan lapisan kristal aneh perlahan menyebar dari permukaan segel cahaya. Setelah itu benar-benar menutupi segel cahaya. Keterampilan segel dewa, 4 segel, susun. Ekspresi panas melompat ke mata Xiaoyan saat dia melihat segel tangan kristal yang sangat indah di tangannya. Keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan tingkat tinggi dalam klan Gu. Jika 5 segel ditumpuk di atas satu sama lain, dikabarkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan keterampilan Do kelas Tian. Sungguh mengherankan kekuatan apa yang bisa dicapai oleh keempat segel yang ditumpuk satu sama lain ini. Tangan lapisan kristal yang cemerlang digantung di telapak tangan Xiaoyan. Tekanan energi yang kuat menyebar darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Pergilah. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam saat dia menjentikkan jarinya dengan lembut. Sidik jari kristal itu berguncang dan teriakan pelan terdengar. Segera, ia membawa ekor cahaya saat ia menembus kejauhan dan melesat dengan eksplosif. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan keras dengan tangan bintang besar. Hancurkan. Wajah hantu tua Zai Xing terlihat garang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan tangan bintang besar itu menabrak cahaya kristal dengan kejam. Cahaya kristal ini mungkin cukup kuat tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap serangannya ini. Mengingat kekuatan Xiaoyan, selama dia tidak menggunakan teratai api yang menakutkan itu, hantu tua Zai Xing memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menekan yang pertama sampai dia tidak dapat membalas. Namun, pada saat ini, dia lupa bahwa Xiaoyan saat ini bukan lagi bintang 9 Dozong sejak saat itu. Meskipun kekuatan bintang 3 Dozun masih memiliki celah dengan hantu tua Zai Xing, celah ini bukan lagi salah satu yang tidak bisa diimbangi. Bang! Tangan besar dan segel cahaya, yang berukuran sangat berbeda, tiba-tiba bertabrakan di bawah banyak tatapan. Suara mengejutkan segera bergema di ruang ini. Bang! Keduanya bertabrakan dan riak energi yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai laut. Ruang di tengah badai energi juga runtuh, dan membentuk lubang hitam gelap yang besar pada saat ini. Kegelapan yang dalam itu menyebabkan hati seseorang merasa sedikit kedinginan. Pada bentrokan kosong di dalam ruang hitam gelap, tangan bintang besar dan segel cahaya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi liar dan kekerasan mengikis satu sama lain dengan gila-gilaan. Mereka seperti dua binatang buas yang melakukan yang terbaik untuk menelan pihak lain. Tangan bintang besar dan segel cahaya kristal terus memancarkan energi liar dan keras. Namun, pada saat tertentu, keduanya, yang secara dramatis berlawanan satu sama lain, akhirnya dimusnahkan pada saat bersamaan. Cara itu seolah-olah mereka adalah bibit api yang tiba-tiba padam. Dengan pemusnahan keduanya, badai energi yang menyapu juga tiba-tiba terhenti. Setelah itu, mereka dengan cepat tersebar di tengah banyak tatapan tertegun. Bocah ini,
benar-benar telah dengan paksa memblokir tangan bintang besar jaring padat dari diriku yang dulu. Ekspresi hantu tua Zai Xing langsung menjadi muram saat melihat adegan ini. Pada saat ini, dia akhirnya mulai merasa ada yang sedikit merepotkan. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan ini hanya bintang 1 Dozun, dia tampaknya memiliki keterampilan Do tingkat tinggi yang tak ada habisnya. Kekuatan mereka begitu besar hingga menakutkan. Menambahkan bantuan dari api surgawi, bahkan hantu tua Zai Xing akan kesulitan menghabisinya. Bocah ini baru saja menerobos ke kelas Dozun untuk sementara waktu, namun dia sudah sekuat ini. Jika dia diizinkan untuk melanjutkan pelatihan, bukankah itu berarti diriku yang dulu tidak akan cocok untuknya? Wajah keriput seperti kulit pohon milik hantu tua Zai Xing berkedut sejenak. Keinginan yang sangat kuat untuk membunuh tiba-tiba meletus di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat lengan bajunya yang kosong tiba-tiba mulai bergerak. Dengan segera, banyak rantai hitam gelap yang muncul seperti ular beracun. Akhirnya, mereka terjerat satu sama lain, dan langsung diaglomerasi menjadi sebuah tangan yang seluruhnya terbuat dari rantai logam. Tangan rantai logam itu terkepal dengan lembut. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi pucat. Bahunya bergetar dan tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Sekilas, dia tampak seperti kabut kusam. Tubuhnya bergerak dan langsung menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan sedikit mengernyit saat tubuh hantu tua Zai Xing menghilang. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat dengan cepat menyebar dari antara alisnya. Segera, ekspresinya tiba-tiba berubah dan tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Sosok ilusi dengan cepat muncul tepat saat tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali. Tangan logam yang tercipta dari rantai hitam gelap langsung membawa angin tajam, gelap dan dingin yang menghantam kepala Xiao Yan dengan cepat. Bang! Lengan Xiao Yan buru-buru diblokir di depannya, saat dia melihat kepalan logam yang dengan cepat mengembang di depan matanya. Dia dengan paksa menerima serangan itu. Namun, kekuatan menakutkan itu langsung mengguncang tangan Xiao Yan hingga menjadi mati rasa. Tubuhnya juga melangkah mundur dengan goyah. Xiao Yan secara alami bukan tandingan hantu tua Zai Xing ketika berhadapan dengan bentrokan Doqi. Hantu tua Zai Xing tertawa dingin setelah memaksa punggung Xiao Yan dengan pukulan. Tubuhnya bergetar dan dia tampaknya telah berteleportasi saat dia sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Melihat hantu tua Zai Xing mengejar dari belakang, Xiao Yan buru-buru mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan muncul di langit. Tubuhnya juga dengan sigap bergegas mundur. Keterampilan kelincahan hantu ilusi dari diriku yang dulu, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gerakan 3000 petir milikmu. Tawa dingin dipancarkan dari ruang kosong. Mata Xiao Yan menjadi terpesona. Yang bisa dia lihat hanyalah hantu tua Zai Xing sekali lagi muncul di hadapannya. Bayangan belakang itu tidak menimbulkan halangan apapun padanya. Hantu tua ini sangat cepat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit, saat dia melihat hantu tua Zai Xing menempel padanya seperti belatung di tulang seseorang. Dia sudah menggunakan gerakan 3000 petir sampai batasnya, tetapi sebenarnya masih tidak bisa menandingi hantu tua Zai Xing. Tampaknya tingkat yang disebut keterampilan ketangkasan hantu ilusi ini, memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada gerakan 3000 petir. Pergi dan mati. Hantu tua Zai Xing tertawa terbahak-bahak. Keterampilan kelincahan hantu ilusi ini adalah salah satu keterampilan utamanya. Dia tidak pernah menggunakannya melawan siapapun di bawah level bintang 5 Dozun. Hari ini, bagaimanapun, dia terpaksa menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapi Xiao Yan. Bang! Bang! Hantu tua Zai Xing memiliki wajah yang tegang dan dingin. Angin telapak tangannya seperti badai yang turun deras. Tampaknya dengan keras menabrak Xiao Yan dengan cara kekerasan. Di bawah serangan gila ini, ruang itu sendiri ditekan dengan paksa menjadi bentuk cekung. Suara ledakan sonik terus bergema di langit. Xiao Yan terus dipaksa kembali dalam kekalahan di bawah serangan hantu tua Zai Xing ini. Meskipun dia dirugikan, ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang. Api coklat ungu berputar dengan cepat setelah menerima serangan dari hantu tua Zai Xing. Gelombang demi gelombang energi aneh menyebar, dan dengan cepat menyembuhkan luka Xiao Yan. Kemampuan abadi dan pemulihan dari 3000 Burning Flame akhirnya ditampilkan ke tingkat terbesarnya. Selama apinya tidak padam, Xiao Yan dapat terus pulih dari luka-lukanya. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa ia memiliki cukup doki untuk disia-siakan oleh api 3000 pembakaran. Mengikuti siklus terus-menerus dari cedera dan kesembuhan ini, Xiao Yan juga mulai menjadi lebih liar karena pertarungan tersebut. Pada akhirnya, dia pada dasarnya telah menyerahkan semua pembelaannya. Dia sebenarnya langsung memilih metode tabrakan yang paling berbahaya. Setiap kali hantu tua Zai Xing memukulnya dengan pukulan,
dia juga akan membalas pukulannya tanpa basa-basi ke pihak lain. Bagaimanapun, dia memiliki 3000 Burning Flame untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun Xiao Yan harus menanggung rasa sakit yang cukup besar, dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya dalam bahaya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak dipukul sampai api 3000 terbakar, tidak punya waktu untuk menyembuhkannya. Bang-bang. Semua orang tercengang, ketika mereka melihat dua orang di langit telah berubah menjadi pertempuran yang kacau balau. Bintang 1 Douzun justru berani melakukan tabrakan gila-gilaan dengan bintang 5 Douzun. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Bajingan ini, pertempuran gila terus berlanjut. Namun, hantu tua Zai Xing menjadi semakin ketakutan semakin dia bertarung. Xiao Yan pada dasarnya dengan paksa menahan lusinan pukulannya. Secara logis, lupakan tentang satu bintang Douzun, bahkan bintang 3 asli Douzun kemungkinan akan lama dikalahkan setelah menderita luka serius. Namun, selain tampak sedikit menyedihkan, Xiao Yan di depannya seperti kecoa, menjadi semakin kuat semakin lama pertarungan berlarut-larut. Itu adalah api 3000 yang membara. Pengalaman hantu tua Zai Xing ini juga cukup bagus. Setelah melihat nyala api coklat ungu yang tertinggal di tubuh Xiao Yan, dia tiba-tiba mengerti alasannya. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi hijau. Dengan 3000 Burning Flame melindungi tubuh Xiao Yan, yang terakhir muncul seolah-olah dia membawa obat penyembuhan berkualitas tinggi bersamanya. Hanya dengan pikiran, api 3000 pembakaran akan dengan cepat menyembuhkan tempat di mana dia terluka. Siapa yang berani membandingkan dengannya dalam hal ketahanan dalam pertempuran nakal semacam ini? Hantu tua Zai Xing tidak berani terus berkelahi ketika memikirkan hal ini. Meskipun 3000 Burning Flame menghabiskan cukup banyak doki untuk menyembuhkan cedera, penampilan Xiao Yan yang penuh energi tidak terlihat seperti orang yang akan menghabiskan semua dokinya. Gunakan teknik Dou, bunuh dia dalam satu serangan. Ekspresi hantu tua Zai Xing tenggelam. Tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi. Setelah itu, dia menghilang sekali lagi. Apakah dia bersaing dalam hal kecepatan lagi? Xiao Yan, yang bajunya compang camping, membuka mulutnya saat melihat tubuh hantu tua Zai Xing menghilang. Rasa sakit yang sangat luar biasa merembes keluar dari setiap bagian tubuhnya. Hampir semua pukulan hantu tua Zai Xing telah mendarat di daging. Meskipun lukanya telah pulih dengan cepat karena api 3000 terbakar, rasa sakit itu tampaknya telah diperbesar puluhan kali pada saat ini. Ini menyebabkan otot-otot di seluruh tubuh Xiao Yan bergetar tanpa sadar. Kelelahan doki terlalu besar. Aku tidak bisa terus-menerus melakukannya seperti ini dengannya. Kalau tidak, yang pertama jatuh pasti aku. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa sakit hebat yang ditularkan dari seluruh tubuhnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, pakaian di punggungnya dipindahkan. Segera, dia mendengar suara robek saat sepasang sayap tulang tiba-tiba melesat. Sayap tulang memiliki warna seperti giok. Itu sangat jelas. Banyak garis merah hijau aneh menyebar di dalam kristal ini, memberikan tampilan yang sangat misterius. Sayap tulang ini secara alami, adalah sesuatu yang Xiao Yan telah menggunakan sayap Heaven Demon Phoenix untuk disempurnakan dan dibuat. Namun, karena dia takut bahwa suku Heaven Demon Phoenix akan mengganggunya, dan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan suku Heaven Demon Phoenix, dia telah menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya hari ini. Bagaimanapun, suku Heaven Demon Phoenix saat ini tidak menunjukkan niat bersahabat terhadapnya. Kalau begitu, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Sosok hantu tua Zai Xing muncul dengan cara seperti hantu di langit yang kosong. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Energi yang besar dan kuat melonjak dengan cepat. Ledakan. Energi baru saja terkumpul ketika angin kencang yang panas tiba-tiba melanda. Itu menyebabkan ekspresi hantu tua Zai Xing berubah. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Namun, dia baru saja melakukannya ketika angin kencang dengan aneh berbalik ke arah punggungnya. Setelah itu, dengan keras mendarat di punggungnya. Mengerang. Serangan berat yang tiba-tiba itu, langsung mengguncang hantu tua Zai Xing sampai dia terus dipaksa mundur. Serangan teredam keluar dari tenggorokannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, yang mengepakkan sepasang sayap tulang giok. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Kecepatan yang terakhir pada dasarnya melonjak ke tahap yang menakutkan, yang bahkan tidak bisa dia rasakan. Hantu tua, coba terima teratai api lagi dariku. Sayap tulang mengepak dengan lembut saat Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin. Dia menjentikkan jarinya dan 3 kelompok api surgawi muncul di depannya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan kecepatan kilat karena memikirkannya.
Ekspresi hantu tua Zai Xing tiba-tiba berubah drastis saat melihat Xiao Yan berniat menggabungkan api surgawi lagi. Tubuhnya berkedip dan dia melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatanmu saat ini tidak cukup. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia mengepakkan sayap tulang dan tubuhnya dengan cepat ditarik kembali seperti meteorit, meninggalkan hantu tua Zai Xing jauh di belakangnya. Dengan sayap tulang yang membantunya, kecepatannya sudah bisa melampaui Dozuns paling elit. Jika dia tidak cukup, apakah itu cukup jika saya ditambahkan? Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar, ketika tawa dingin yang teduh tiba-tiba bergema di langit. Segera, dua sosok buram bergegas melewati ruang kosong. Hampir dalam sekejap, mereka muncul dari jarak dekat di depan Xiao Yan. Munculnya sosok manusia yang tiba-tiba juga menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit berubah. Matanya menyapu kedua sosok itu. Hatinya tiba-tiba tenggelam, ketika dia melihat punggung kedua individu ini memiliki sepasang sayap. Suku Heaven Demon Phoenix. Ekspresi Xiao Yan agak suram saat dia melihat dua sosok manusia yang tiba-tiba muncul ini. Kedua individu ini berambut putih. Mereka mengenakan jubah putih keabu-abuan. Sepasang sayap dengan lembut dikepakkan di punggung dua orang tua ini. Suara petir samar terdengar samar-samar. Xiao Yan telah melihat sepasang sayap ini di Huang Xuan. Oleh karena itu, dia juga mengerti bahwa kedua orang ini kemungkinan ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. 2 bintang 5 Dozuns. Mata Xiao Yan menyapu kedua pria tua yang tampak acuh tak acuh ini. Hatinya tenggelam tanpa sadar. Kekuatan keduanya tidak kalah dengan hantu tua Zai Xing. Suku Heaven Demon Phoenix ini memang layak menjadi salah satu dari 3 suku teratas dunia Magical Beast. 2 ahli dengan level seperti itu benar-benar muncul bersama. Apakah ini bala bantuan dari suku Heaven Demon Phoenix? Orang tua Huang Xuan itu sebenarnya sengaja menunda waktu sampai kedatangan bala bantuan. Mata Xiao Yan berkedip cepat. Tinjunya juga tiba-tiba menegang. Sayap tulang dari suku Heaven Demon Phoenix, bocah, keberanianmu benar-benar hebat. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih keabu-abuan melirik Xiao Yan, sebelum menghentikan matanya pada sepasang sayap tulang di punggung yang terakhir. Sudut matanya sedikit terangkat saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Mata Xiao Yan suram. Tubuhnya ditarik ke belakang sedikit. 2 bintang 5 Dozuns dan hantu tua Zai Xing terlihat dengan niat buruk dari samping. Jika situasinya tidak ditangani dengan baik hari ini, kemungkinan besar dia akan benar-benar mati hari ini. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu. Tangkap bocah ini, sobek sayap tulangnya dan bawa dia kembali ke suku untuk dihukum. Tetua lain dari suku Heaven Demon Phoenix berbicara dengan ekspresi dingin, kita harus menghukum berat tindakan seperti itu. Jika tidak, bagaimana kita bisa menghalangi orang lain di masa depan? Itu baik-baik saja. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan dokinya dan membiarkan dia berlutut di kuburan seumur hidupnya. Tetua berjubah putih keabu-abuan itu mengangguk. Kilatan dingin melintas di matanya. Suku Heaven Demon Phoenix sangat menghargai mayat anggota suku mereka. Siapapun yang berani melakukan hujatan sekecil apapun terhadap jenazah anggota suku, akan dikejar oleh mereka dengan niat membunuh. Ini mengakibatkan mereka belum bertemu siapapun yang berani menggunakan sayap suku Heaven Demon Phoenix untuk membuat do skill terbang selama bertahun-tahun. Xiao Yan adalah yang pertama hari ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia memimpin keputusan kedua orang tua ini yang dibuat seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Dia meringkuk tangannya dan 3 jenis api surgawi berkumpul. Setelah itu membentuk teratai api yang sangat indah dengan cepat. Jejak kekuatan destruktif menyebar diam-diam darinya ketika teratai api terbentuk. Ini menyebabkan energi tempat ini berfluktuasi secara intens. Kedua tetua dari suku Heaven Demon Phoenix juga terkejut ketika mereka merasakan kekuatan lotus api di telapak tangan Xiao Yan. Seruan rendah dan dalam keluar dari mulut mereka. Mereka jelas sangat terkejut bahwa Xiao Yan benar-benar bisa menggunakan do skill dengan kekuatan seperti itu. 2 teman, ini adalah teratai api yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi. Jangan meremehkan itu. Hantu tua Zai Xing di kejauhan menyaksikan teratai api di tangan Xiao Yan dengan mata ngeri sebelum mengeluarkan peringatan. Iya, keduanya mengangguk dengan acuh tak acuh tetapi tidak menanggapi. Mata mereka menatap Xiao Yan dan berkata, aku yang dulu juga merasakan bau darah esensi Demon Phoenix. Bocah, kamu telah melanggar semua tabu suku Heaven Demon Phoenix saya. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia menjentikkan jarinya dan teratai api di tangannya naik. Setelah itu disertai dengan ekor api yang dengan lembut melesat ke arah kedua lelaki tua itu. Kedua pria tua itu mendengus dingin ketika mereka melihat teratai api bergegas.
Doki yang kuat melonjak keluar seperti lautan luas dari tubuh mereka berdua seperti gunung berapi. Itu samar-samar berkumpul, dan membentuk-bentuk Heaven Phoenix yang luar biasa besar di atas kepala mereka. Meledak, Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya, dan teratai api yang terbang dekat dengan keduanya langsung mekar. Segera, bang, terdengar saat meledak dengan cara yang mengguncang. Demon Phoenix Bell. Ekspresi kedua tetua itu tenggelam saat badai api yang menakutkan menyapu. Mereka membentuk segel misterius dengan tangan mereka secepat kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk lonceng energi besar 1000 kaki di udara, benar-benar menutupi badai api yang melanda. Dentang. Badai api bertabrakan dengan keras ke dinding dan energi seluruh tempat ini menjadi gelisah saat ini. Guntur seperti suara logam bergema di samping telinga semua orang, menyebabkan Doki di dalam tubuh mereka bergetar hebat. Badai api yang menakutkan menyebar di dalam Demon Phoenix Bell. Kekuatan penghancur itu dengan kejam menabrak dinding bel. Percikan api yang menyilaukan muncul saat bel Demon Phoenix bergetar terus-menerus. Sebenarnya ada sedikit garis retakan yang samar-samar menyebar di dalamnya. Ekspresi kedua tetua itu sedikit berubah, ketika mereka melihat garis retakan kecil menyebar di bel Demon Phoenix. Mereka merasakan ketidakpercayaan di dalam hati mereka. Demon Phoenix Bell yang diciptakan oleh mereka berdua bisa menjebak Douzun bintang 5. Namun, saat ini itu menunjukkan tanda-tanda retak di tangan seorang pria kecil, yang auranya hanya bintang 3 Douzun. Bocah ini agak aneh. Kedua tetua itu bertukar pandang dan dengan lembut mengangguk. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Doki yang besar dan kuat dengan cepat keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu dituangkan ke dalam Demon Phoenix Bell, menyebabkan bel besar itu memancarkan semacam kilau yang tidak biasa. Meledak, ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam, saat dia menyaksikan badai api yang terperangkap di dalam bel. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan teratai api tiba-tiba meletus sepenuhnya. Dentang, dentang, badai api bertabrakan dengan liar di bel yang sangat besar, memancarkan suara gempa bumi yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, itu menyebabkan Demon Phoenix Bell bergetar hebat. Bang! Kedua tetua suku Heaven Demon Phoenix sekali lagi memiliki perubahan ekspresi ketika mereka melihat Demon Phoenix Bell bergetar hebat. Namun, sebelum mereka dapat terus memperkuatnya, mereka mendengar ledakan yang keras. Demon Phoenix Bell yang sangat solid itu benar-benar hancur berantakan di depan tatapan mereka yang tertegun. Kedua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix terlibat ketika Demon Phoenix Bell meledak. Serangan rendah dan dalam keluar dari mulut mereka. Kaki mereka juga diguncang hingga mundur 2 langkah. Taktik yang tidak penting. Setelah dengan cepat menstabilkan tubuh mereka, kedua tetua berpakaian putih keabu-abuan itu melirik badai api pemusnahan yang mengikutinya. Mereka berdiri dengan tangan di belakang dan tertawa dingin. Namun, tidak ada yang melihat bahwa tangan di bawah lengan baju mereka secara tidak sengaja gemetar pada saat ini. Dua idiot. Tak jauh dari sana, hantu tua Zai Xing menyaksikan kedua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix ini dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kedua orang tua ini telah menderita kerugian tersembunyi, karena mereka telah bergandengan tangan dan bertindak kuat. Melihat bahwa teratai api yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi diblokir, Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia segera melirik kedua tetua itu, dan senyuman dingin tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Kalian berdua, apakah kamu merasa sedikit tidak enak?" Wajah pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit tenggelam ketika dia mendengar ini. Dia berbicara dengan lemah, "Bocah lidah pisau cukur. Bawa dirimu bersamamu dan dengan patuh kembali bersama kami ke suku Heaven Demon Phoenix. Kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Namun, Anda harus bisa melihat situasi di sini dengan jelas. Hari ini, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Beberapa sosok melintas dari udara saat suara lelaki tua ini terdengar. Akhirnya, mereka berhenti di samping Xiao Yan. Mereka adalah kelompok dokter peri kecil. "Kita telah dikepung." Kata-kata dokter peri kecil menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya. Dia menemukan bahwa hampir 100 sosok telah muncul di sekitar alun-alun pada waktu yang tidak diketahui. Aura yang kuat tersebar di semua tempat. Jelas, ini adalah penguatan yang dipanggil suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix ini benar-benar menghormati kita, bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas dan perlahan berkata ketika dia melihat situasi ini. Menambahkan dua orang tua yang tiba-tiba muncul ini, suku Heaven Demon Phoenix memiliki 4 bintang 5 Douzuns. Barisan ini cukup layak untuk deskripsi, menakutkan. Meskipun nada orang tua itu sombong,
Harus dikatakan bahwa situasi hari ini benar-benar tampak seolah-olah kelompok Xiao Yan akan kesulitan melarikan diri. Xiao Yan, serahkan buah asal naga Phoenix. Kami mungkin mengizinkan teman Anda pergi. Jika tidak, jangan salahkan suku Heaven Demon Phoenix saya karena terlibat dalam pembantaian hari ini. Huang Xuan digantung di udara kosong. Lengannya memeluk dadanya saat dia menjerit dingin. Suku Heaven Demon Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang perkasa. Ziyan tertawa dingin. Mata Huang Xuan menyipit. Dia menatap Ziyan dan perlahan berkata, naga Void kuno. Memang, kami tidak ingin menyinggung perasaan Anda tetapi suku Heaven Demon Phoenix saya tidak akan menahan sedikit pun untuk buah asal naga Phoenix. Apa yang harus kita lakukan? Situasi ini buruk. 4 bintang 5 dozens. Barisan ini bahkan lebih menakutkan daripada saat kita berada di aula cabang Hall of Soul. Tian Huo Zunze mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresi gila berangsur-angsur muncul di wajahnya. Jika suku Heaven Demon Phoenix ini memaksanya sampai batasnya, dia hanya bisa sekali lagi menggunakan Annihilation Lotus Flame. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan bahkan 4 bintang 5 dozen akan mengalami kesulitan memblokir api teratai pemusnahan yang dia lepaskan. Meskipun dia akan langsung memasuki kondisi lemah setelah ini, dia tidak punya pilihan lain pada saat kritis ini. Kalian semua tidak perlu bertindak. Serahkan padaku. Ziyan tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit saat tato di tangan kecilnya bergoyang. Buah asal naga Phoenix itu perlahan muncul. Dia mengangkat buah ini dan berdiri di ruang kosong. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat Huang Xuan dan 2 tetua suku Heaven Demon Phoenix, yang matanya ditutupi dengan keserakahan. Di saat yang sama, dia dengan dingin tertawa, buah asal naga Phoenix ada di sini. Datang dan ambillah jika Anda memiliki kemampuan. Kelompok dokter peri kecil kaget saat melihat tindakan Ziyan. Mereka akan berbicara ketika mereka dihentikan oleh Xiao Yan di samping. Yang terakhir menggelengkan kepalanya. Ziyan mungkin nakal tapi dia bukan orang bodoh. Dia harus memiliki alasan untuk tindakannya ini. Anak kecil naga Void kuno. Apa menurutmu aku yang dulu takut padamu? Mata Huang Xuan bertukar pandang dengan 2 tetua suku Heaven Demon Phoenix lainnya. Dia mengangguk sedikit. Segera, tubuh mereka keluar pada saat bersamaan. Mereka bertiga benar-benar menyerang bersama dan menyerang Ziyan dengan cara yang ganas. Kecepatan trio Huang Xuan sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, mereka muncul lebih dari selusin meter di depan Ziyan. Mata mereka dengan gila menatap buah yang mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Begitu mereka memiliki hal ini, garis keturunan Magical Beast tertinggi baru akan muncul di suku Heaven Demon Phoenix. Garis keturunan semacam ini akan lebih kuat dari naga Void kuno. Buah asal naga Phoenix milik suku surga iblis Phoenix saya. Namun, tepat ketika tangan ketiganya hendak mengambil buah asal naga Phoenix di tangan kecil Ziyan, ruang di samping Ziyan tiba-tiba mengeluarkan suara robekan. Itu membelah dan membentuk lubang besar. Segera, sesosok yang kuat melangkah keluar dari ruang itu. Sosok ini baru saja muncul ketika tekanan yang sangat kuat tiba-tiba turun. Di bawah tekanan ini, wajah para ahli suku Heaven Demon Phoenix itu segera menjadi pucat. Sosok maju dari trio Huang Xuan tiba-tiba menegang. Ekspresi terkejut dengan cepat menyebar di wajah mereka. Sesosok manusia muncul. Bersamaan dengan itu, tawa yang mendominasi dengan marah segera bergemuruh di seluruh tempat ini. Apakah anggota suku dari suku naga Void kuno saya adalah seseorang yang bisa disentuh oleh burung sembrono? Tawa marah yang sombong itu seperti guntur dari langit yang menyapu seluruh langit. Kekuatan naga yang sangat kuat yang terkandung dalam tawa yang marah, menyebabkan doki di dalam tubuh sejumlah orang tampak sedikit terhalang pada saat ini. Naga Void kuno. Mata Huang Xuan trio terkejut saat mereka melihat sosok yang kuat, yang keluar dari dalam garis celah spasial. Kengerian akhirnya melonjak di hati mereka. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix adalah suku yang setara dengan naga Void kuno di dunia Magical Beast, mereka mengerti bahwa makhluk pamungkas di dunia Magical Beast selalu menjadi naga Void kuno. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix telah mentolerir posisi ini selama bertahun-tahun, mereka masih tidak berani melakukan aktivitas yang tidak biasa sedikit pun. Selama zaman kuno, bahkan leluhur mereka, suku Phoenix Surga, mengalami kesulitan menekan naga Void kuno, apalagi mereka, keturunan dari Phoenix Surga ini. Trio Huang Xuan masih bisa tampil kuat saat menghadapi Ziyan, yang merupakan seorang anak naga Void kuno. Namun, di depan naga Void kuno yang benar-benar matang, bagian depan yang kuat itu telah menghilang lebih cepat dari apapun. Ketiganya dengan sigap bertukar pandang. Doki tiba-tiba melonjak di dalam tubuh mereka,
saat mereka dengan paksa mencoba melarikan diri dari ruang yang dipadatkan. Tubuh mereka bersinar dan mereka mundur secara eksplosif, membanting. Namun, ketiganya baru saja bergerak, ketika sosok manusia kuat yang melangkah keluar dari suatu tempat mengeluarkan tawa dingin. Dia melangkah maju dan tangannya yang besar dengan keras, membanting ke bawah melintasi ruang yang jauh. Setelah itu, semua orang tercengang melihat bahwa suara jernih tiba-tiba dipancarkan dari wajah trio Huang Xuan. Jejak telapak tangan merah darah telah muncul di wajah mereka bertiga. Grok, trio Huan Xuan segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah telapak tangan ini membanting ke bawah. Tubuh mereka terbang mundur, tampak seolah-olah mereka telah mengalami pukulan berat. Akhirnya, dia dengan kasar mendarat di tanah di depan tatapan kaget dari banyak ahli suku Heaven Demon Phoenix. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan kotak yang sangat keras, sampai 3 lubang dalam yang sangat besar terbentuk. Mendesis. Semua orang dengan keras menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan trio Huang Xuan, yang terbaring di lubang dalam sambil berlumuran darah segar. Keringat dingin terus mengalir di wajah kelompok Feng King Air. Ekspresi ketakutan hadir. 3 ahli, yang telah mencapai kekuatan bintang 5 Dozun, sebenarnya, bahkan tidak mampu menahan tamparan dari naga Void kuno. Kelompok Xiaoyan di langit juga tidak bisa berkata-kata di adegan ini. Mereka saling berhadapan. Setelah itu, mereka menyaksikan punggung yang kuat di samping Ziyan. Hati mereka benar-benar terguncang. Apakah ini kekuatan naga Void kuno yang matang? Itu memang menakutkan. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan kekuatan naga Void kuno ini setidaknya akan mencapai level bintang 7 hingga 8 Dozun. Jika tidak mungkin baginya untuk dengan mudah menghajar trio Huang Xuan, sampai yang terakhir tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Seluruh langit menjadi sunyi karena bantingan yang kejam. Bing He Zunze di kejauhan, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Tang Zhen, terkejut sampai-sampai dia buru-buru berhenti bertarung. Dahinya berkeringat dingin. Naga Void kuno. Ini adalah suku magical beast paling misterius di benua itu. Bahkan dia hampir tidak pernah melihatnya beberapa kali. Tanpa diduga, dia sekali lagi melihatnya hari ini. Siapa sebenarnya Xiao Yan itu? Tidak hanya dia bisa mendapatkan bantuan dari klan Gu, tapi sekarang, dia bahkan bisa memanggil naga Void kuno. Orang ini tidak bisa tersinggung. Pikiran ini dengan cepat melayang di dalam hati Bing He Zunze. Ketakutan yang ekstrim terhadap Xiao Yan diam-diam melonjak jauh di dalam hatinya saat ini. Siapa lagi yang berani datang merebutnya? Sosok kuat itu menyilangkan tangan di depan dada, dan berdiri sederhana di langit dengan cara yang acak ini. Perasaan sombong yang tak tertandingi itu menyebar. Tak seorang pun di seluruh alun-alun ini berani membuka mulut untuk berbicara. Tuan kemungkinan besar adalah sesepuh dari suku naga Void kuno. Namun, Anda bertindak sekuat tenaga di depan kami, generasi muda dari suku Heaven Demon Phoenix ini. Kemampuan apa yang Anda miliki? Pria berambut putih biasanya adalah individu yang sangat angkuh. Dia tanpa sadar mengutuk diam-diam, saat melihat begitu banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix ditakuti oleh ahli dari pihak lain, sampai tidak ada dari mereka yang berani menjawab. Segera, dia berbicara dengan suara yang dalam. Suku Heaven Demon Phoenix Anda benar-benar memiliki wajah, untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya yang dulu. Ketiga burung sembrono tadi telah melakukan hal seperti itu. Pria besar yang mengenakan pakaian kulit sederhana di ruang kosong menundukkan kepalanya dan menatap pria berambut putih itu. Dia segera berkata, mereka yang tidak ingin menderita pukulan harus menyingkir. Jangan mengomel pada ayah ini. Aku yang dulu sudah melihat kalian semua burung sembrono sebagai merusak pemandangan. Apakah buah asal naga Phoenix ini sesuatu yang bisa Anda campur tangani? Ayah ini, pria besar itu mengungkapkan auranya yang mendominasi. Wajah sejumlah orang menjadi terdistorsi. Dari kata-kata ini, mereka mengerti bahwa tidak perlu membicarakan alasan dengannya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan tinjunya untuk berbicara. Mereka yang tinjunya tidak cukup keras harus tersesat. Wajah pria berpakaian putih bergantian antara hijau dan putih. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat tetapi tidak berani untuk terus mengatakan apapun. Mengingat kekuatan pria besar itu, pukulan sudah cukup untuk membunuhnya. Batuk. Trio Huang Xuan akhirnya memanjat dengan menyedihkan dari lubang dalam di alun-alun. Mereka menyeka darah segar di wajah mereka dan saling memandang. Mereka tampak sedikit putus asa. Tampaknya sama sekali tidak ada kesempatan untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix. Bahkan jika suku Heaven Demon Phoenix benar-benar dapat terus mengirimkan seorang ahli yang bisa menandinginya, naga Void kuno pasti tidak akan membiarkan suku Heaven Demon Phoenix mendapatkannya, karena mereka telah memperhatikan buah asal naga Phoenix. Gadis kecil, kali ini, Paman Hei tidak terlambatkan.
Pria besar itu akhirnya berbalik dan berbicara sambil tersenyum ke arah Ziyan, setelah menghalangi seluruh tempat. Masih ada bajingan tua itu. Ziyan membalikkan tangan kecilnya, menunjuk ke arah hantu tua Zai Xing di kejauhan dan berkata. Ekspresi hantu tua Zai Xing langsung berubah saat melihat Ziyan menunjuk. Dia memasang wajah berani dan berteriak, aku yang dulu adalah anggota Aula Jiwa. Jiwa yang tidak masuk akal. Apa menurutmu, Hall of Soul akan berani menyatakan perang melawan naga Void kuno, jika aku mengalahkanmu? Pria bertubuh besar itu, yang menyebut dirinya Paman Hei, membelalakan matanya. Tangannya yang seperti kipas besar, sekali lagi terangkat dan dengan kasar menamparkan hantu tua Zai Xing dari kejauhan. Pria besar itu melambaikan tangannya. Kelompok Xiaoyan telah merasakan, bahwa riak yang sangat misterius tiba-tiba terangkat di angkasa. Riak semacam inilah yang mengirimkan kekuatan menakutkan dari pria besar itu dalam sekejap. Saya telah mendengar bahwa naga Void kuno, memiliki bakat untuk terbang melalui ruang kosong. Sepertinya penggunaan kekuatan spasial mereka adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa dibandingkan. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi sangat jelek, ketika dia melihat pria besar itu menyerang sesuka hatinya. Doki buru-buru keluar dari tubuhnya dan membentuk pertahanan di atasnya. Bang! Kekuatan menakutkan bergabung ke dalam ruang hampir seketika. Setelah itu mengalir ke tubuh hantu tua Zai Xing. Kemerahan langsung melonjak di wajah yang terakhir. Seteguk darah segar juga tanpa sengaja dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung mundur beberapa puluh meter sebelum perlahan-lahan stabil. Minggirlah. Orang-orang seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk menyentuh orang-orang di sini. Ekspresi pria besar itu menjadi dingin, saat dia berteriak dengan tegas setelah membuat hantu tua Zai Xing berguling menjauh. Hantu tua Zai Xing mengusap darah segar di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan matanya mengandung rasa dingin yang gelap serta keengganan. Namun, itu ditekan di depan kekuatan absolut pria besar itu. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, itu hanya akan mengundang lebih banyak tinju. Dengan bantuan naga Void kuno hari ini, dia hanya bisa menatap tulang doseng di tubuh Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan bertukar tatapan satu sama lain, saat mereka melihat ke alun-alun yang sunyi. Mereka tertawa getir. Ini pasti tekanan absolut dari kekuatan. Semuanya tidak berguna di hadapan kekuatan sejati. Ya, Anda telah melakukannya dengan cukup baik, kali ini, saya tidak akan mengeluh tentang Anda. Ziyan juga cukup puas melihat situasinya. Dia mengangguk dan berbicara dengan sikap murah hati. Pria besar itu tidak bisa berkata-kata ketika mendengar kata mengeluh. Wajahnya tertekan. Jelas, kerugian yang dideritanya cukup banyak. Kali ini kamu bisa dianggap cepat. Jika sesuatu terjadi pada buah asal naga Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganti dengan kurungan. Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan mendengus pelan. Hihi, pria besar, yang menyebut dirinya Paman Hei, mengusap kepalanya dan tertawa. Dia secara alami memahami pentingnya buah asal naga Phoenix. Jika benda ini benar-benar mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix, orang-orang tua di dalam klan itu pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Hei, ini Hei King. Dia juga anggota suku dari suku naga Void kuno, mereka adalah temanku. Ziyan menoleh dan sambil tersenyum berbicara kepada kelompok Xiaoyan. Kalimat terakhir secara alami diucapkan kepada pria besar bernama Hei King. Xiaoyan menyapa tetua Hei King. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Dia sadar bahwa meskipun pria besar ini tidak tampak sangat tua, dia pasti adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oh, kaulah Xiaoyan itu ya? Keturunan Xiao Xuan. Tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan orang seperti itu. Memang layak untuk menjadi salah satu dari 8 klan kuno sayangnya, garis keturunan tampaknya telah berubah menjadi memo. Hei King menatap Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Namun, kalimat terakhirnya adalah sesuatu yang hanya bisa dia dengar sendiri. Xiao Xuan, 8 klan kuno. Xiaoyan terkejut. Dia telah mendengar istilah itu di depan. Xiao Xuan, nenek moyang paling menonjol dari klan Xiao. Namun, dia sedikit bingung dengan istilah di belakangnya. Saat aku berkenalan dengan Xiao Xuan saat itu, aku hampir seumuran dengan Ziyan. Hei King membuka mulutnya dan tersenyum. Dia menepuk kepala Ziyan. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Mengubah topik, dia melambaikan tangannya yang besar dan berkata, mari kita tidak bicara lagi dan pergi. Aku akan membawa kalian semua pergi dari sini. Jika tidak, orang-orang yang rewel ini akan mulai memotong lagi. Meskipun Xiaoyan dipenuhi dengan keraguan, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun saat mendengar ini.
Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Tangan besar Hei King secara acak melambai saat melihat situasi ini. Ruang kosong di depannya juga membentuk garis retakan. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke dalamnya di depan banyak tatapan. Xiao Yan dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya ke dalamnya. Setelah orang terakhir melangkah ke garis celah spasial, teriakan dingin Hei King bergemuruh dari garis retakan, dan bergema di telinga semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix, kalian semua sebaiknya menahan diri sedikit jika kalian melakukan sesuatu mulai sekarang. Jangan benar-benar berpikir itu hanya karena naga Void kunoku tidak akan muncul. Suku kami bahkan tidak takut pada Phoenix surga kuno, apalagi Anda keturunan yang mengandalkan warisan darah surga Phoenix. Ekspresi kelompok Huang Xuan menjadi sangat jelek ketika mereka mendengar teriakan yang dipenuhi dengan ancaman yang padat.